teman-teman penikmat cerita-cerita horor di channel Spesial Horor. Sebuah cerita horor dari akun Twitter @netrasandikala berjudul asli Pocong Masyanu akan segera Mimin bawakan buat kalian semua. Semoga kalian suka dan terhibur. Langsung saja, selamat menyimak kalau kalian benar-benar berani. Cerita ini mungkin tidak seseram cerita-cerita lain, namun mungkin ini bisa menjadi pengingat bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan misteri. Hal gaib tidak kasat mata selalu berdampingan di sekitar kita. Aku merupakan seorang mahasiswa di kota R. Panggil saja aku Vian. Saat ini aku sedang menempuh semester 5. Di jurusan yang kuambil, semester 5 atau 6 merupakan waktu yang krusial bagi mahasiswa. Sungguh padat dan banyak tugas yang diberikan oleh dosen. Belum lagi kegiatan lain di luar perkuliahan. Kadang harus pulang sampai larut malam untuk menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Aku ingat waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Seharian penuh kulalui dengan begitu banyak aktivitas yang menguras tenaga. Namun entah kenapa aku merasa sulit untuk memejamkan mata. Badanku terasa lelah, tapi mataku tidak mau diajak bekerja sama untuk beristirahat. Kubolak-balikkan badan mencari posisi yang nyaman, namun kantuk tidak kunjung datang. Sialan, kenapa malah tidak bisa tidur? Ayolah, gerutuku sambil masih bergerak ke sana kemari. Malam kian larut. Suasana jangkrik mulai mengimbangi dinginnya malam. Beberapa kali terdengar suara besi dari tiang listrik yang dipukul oleh para bapak-bapak yang sedang berronda, yang berarti sudah tengah malam. Tiba-tiba terdengar suara mesin cuci yang berbunyi dari arah belakang rumah. Tumben, jam segini ada yang nyuci, batinku. Mas, ngapain nyuci tengah malam? Terdengar suara bapakku dari dalam kamarnya. Loh, kirain ibu yang lagi nyuci. Aku tidak mencuci kok, Pak, jawabku dari dalam kamar. Memang rumahku tidak begitu besar, hanya memiliki satu ruang tamu, ruang keluarga, 2 kamar tidur, dan toilet, serta dapur. Saat ini kami hanya tinggal berempat, dan adikku masih berumur 3 tahun, jadi dia tidur bersama orang tuaku. Ku coba untuk melihat, pikiranku tidak menuju ke arah hal-hal di luar nalar, tapi model mesin cuci di rumahku terbilang model baru. Loh, colokannya nggak nancep, ujarku bingung dalam hati. Seketika bulu kuduku meremang. Langsung aku setengah berlari menuju kamar, ku rebahkan tubuhku dan kupepetkan dengan dinding. Segera ku tutup mukaku dengan guling agar tidak bisa melihat apapun di sekitarku. Ku rasakan hembusan angin merayap dari sisi kanan tubuhku yang tidak menempel dinding. Angin dingin ku rasakan menjalar dari kaki hingga lengan atasku. Entah kenapa aku berpikiran aneh-aneh selama ini. Aku tidak pernah menemui kejadian seperti ini. Aku hanya mendengar dari beberapa teman yang atau cerita yang berasal dari YouTube atau platform lain. Tok 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 tok. Suara ketukan muncul dari jendela kamar tidurku. Aku mencoba berpikir positif, mungkin itu cuma hewan. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Terdengar pengumuman dari toa masjid yang tidak jauh dari tempat tinggalku.
Siapa yang meninggal? Batinku. Setelah pengumuman selesai, ternyata itu tetanggaku yang berbeda satu gang. Terdengar derit pintu terbuka. Aku yakin itu pasti bapakku. Dia mungkin akan pergi ke tempat duka untuk melayat. Setelah beberapa waktu terdengar suara langkah dan derit pintu, suasana kembali senyap. "Bapak kemana, Bu?" tanyaku kepada ibu yang sedang menyuapi adikku. "Pagi ini aku bangun terlambat. Untung tidak ada perkuliahan pagi, jadi masih bisa bersantai dan menikmati sarapan yang dimasakkan oleh ibuku." "Kamu itu kebiasaan, Mas. Mandi dulu baru makan, belum cuci muka," omel ibuku. "Bapak sudah berangkat kerja. Mungkin nanti pulang cepet mau takziah di tempat Mas Yanu." "Bukannya Bapak semalam sudah ke sana, Bu?" tanyaku keheranan. Setauku, Bapak ketika sudah sekiranya membantu hajatan atau prosesi pemakaman, maka dia selepas bekerja baru datang lagi ke tempat yang sedang punya hajat. Karena memang kantor Bapak yang lumayan jauh dari rumah, ditambah dengan perizinan dari kantornya yang cukup sulit. "Belum, bapakmu sudah ngorok semalam, malah baru tahu tadi pagi pas ibu kasih tahu," jawab ibu. "Lah, semalam yang keluar rumah siapa, Bu?" sahutku penasaran. "Tidak ada yang keluar rumah. Orang ibu pas ada pengumuman lagi ada di kamar mandi," lanjutnya. Aku berpikir, apa mungkin aku bermimpi? Jelas sekali ada orang sedang berjalan dan membuka pintu. Atau memang aku sudah tertidur dan karena terbawa suasana, jadi aku memimpikan sesuatu yang tidak-tidak. "Nanti kamu ikut takziah bareng Bapak ya, Mas?" pinta ibuku. Siangnya, sebelum acara pemakaman, Bapak pulang dengan kendaraan roda 2 yang sudah cukup berumur. Ku perhatikan raut wajahnya yang lelah, tapi selalu ia samarkan dengan senyuman. "Assalamualaikum." "Loh, Mas, gak kuliah?" ucap Bapak saat menyodorkan tangan kanannya. "Kelas kosong, Pak. Cuma ada satu mata kuliah, jadi libur hari ini," sahutku. "Ya sudah, habis ini ikut Bapak takziah ke tempat Mas Yanu ya." "Iya, Pak." "Memang meninggal karena apa sih, Pak? Beberapa hari yang lalu lihat dia dan kelihatan sehat," tanyaku penasaran dengan sebab meninggalnya tetanggaku. "Iya, beberapa waktu lalu memang aku sempat bertemu di warung tongkrongan yang sering kukunjungi bersama teman-temanku. Mas Yanu saat itu datang untuk membeli cemilan. Namun karena beliau sosok yang jarang bergaul, aku pun tidak terlalu bertegur sapa dengannya." "Kurang tahu, Mas. Katanya sih meninggalnya mendadak. Sudah dicoba dibawa ke rumah sakit tapi di perjalanan sudah tidak ada," jawab ayah sambil menggendong adikku. Setelah ayah makan siang dan menghabiskan sebatang rokoknya, beliau mengajakku untuk pergi ke rumah duka. Sesampainya di sana, terlihat banyak orang yang datang melayat, sedang prosesi upacara pemakaman akan segera dilakukan. Hari itu cuaca cukup mendung. Kulihat burung-burung mulai berterbangan di langit secara berkelompok. Hal ini menunjukkan mungkin sebentar lagi akan hujan lebat. "Semoga tidak hujan ya, Pak," ujarku kepada Bapak yang berada di sebelah kananku. "Iya, kasihan nanti kalau hujan," sahutnya dengan masih melihat prosesi pengangkatan jenazah. Tibalah waktunya untuk menuju ke pemakaman. Karena jaraknya yang tidak jauh, mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit, maka tidak ada mobil ambulan kali ini. Jenazah dipikul oleh keluarga atau warga menuju pemakaman yang ada di ujung kampung. Tiba-tiba terdengar suara lirih tangis seorang laki-laki.
Suaranya begitu sendu dan menyayat siapa saja yang mendengarnya. Saat itu aku berpikir mungkin anggota keluarga dari Mas Yanu. Namun kulihat di sekelilingku tidak ada laki-laki yang menangis di dekatku. Suara itu benar-benar lirih tapi terdengar jelas. Ah, tidak mungkin. Masa itu suara dari Mas Yanu, batinku. Dan saat mengucapkan itu bulu kuduku meremang dengan hebatnya. Malam kembali datang. Aku sedang berada di kamarku untuk mengerjakan tugas kuliahku. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu. Mas, mau ikut tahlil di tempat Mas Yanu tidak? Terdengar suara bapakku dari luar pintu. Tidak ya, Mas lagi nyelesain tugas buat besok, sahutku. Ya sudah, jangan lupa makan. Nanti pintu depan jangan lupa dikunci. Biar pintu gerbang saja yang dibuka. Setelah itu, aku mendengar deru suara motor bapak. Tumben, bapak bawa motor cuma dekat lagi, batinku. Karena rasa penat dan kantuk yang mulai datang, aku mulai mencoba untuk mengusirnya dengan memilih beberapa channel YouTube untuk menemaniku. Aku suka mendengarkan podcast horor. Entah itu kejadian nyata atau tidak. Beberapa channel kubuka, namun tidak ada yang update malam itu. Aku mencari di kolom pencarian dan kutuliskan cerita horor. Muncullah beberapa cerita. Kulihat perlahan dan mencari penonton yang banyak, dan kudapatkan cerita tentang sosok pocong penunggu kamar mandi. Malam kian larut. Aku menikmati mengerjakan tugas sambil mendengar podcast dengan headset yang berada di telingaku. Kemudian, lirih aku mendengar suara tangisan mirip sekali dengan suara tadi siang di pemakaman. Kupikir itu dari suara podcast yang kudengarkan. Namun, ketika aku dengarkan lagi, ternyata itu berasal dari luar kamarku yang langsung menghadap ke karpot rumah. Langsung saat itu, terasa bulu kuduku berdiri. Jantungku berdebar dengan cepat. Sungguh, baru pertama kali aku merasakan hal seperti ini. Untuk mengusir kegelisahan yang muncul, aku keluar kamar menuju kamar orang tuaku. Setidaknya ada ibu dan adikku. Tok 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 tok. Bu, ibu sudah tidur? Tanyaku sambil mengetuk pintu kamar orang tuaku. Beberapa kali ku ketok, namun tidak ada sahutan. Ku coba buka pintu kamar tersebut dan ternyata kosong. Saat ini aku berada di rumah sendirian. Ku tengok jam dinding yang berada di atas TV ruang keluarga, jam menunjukkan pukul 9 malam. Aku lupa, ibu dan adikku menginap di tempat kakek nenekku di kampung sebelah. Sebentar lagi bapak pulang, ucapku dalam hati. Walau ketakutan dan kegelisahan masih kurasakan. Ku coba untuk menghidupkan TV untuk menambah keramaian. Aku beranjak ke kamar untuk segera menyelesaikan tugas yang diberikan oleh dosen. Dan tiba-tiba terdengar suara motor bapak yang masuk ke area dalam rumah. Lega itu yang kurasakan. Dengan sumringah, aku menuju pintu depan untuk membukakan pintu. Namun, saat ku tengok, ternyata tidak ada bapak di situ. Bahkan motornya pun tidak ada. Nafasku memburu dengan cepat. Aku bahkan tidak berani untuk masuk ke dalam rumah. Sementara HP ku tinggalkan di meja tempat belajar di kamarku. Keringat dingin membasahi dahi dan telapak tanganku. Aku tidak salah dengar. Itu tadi suara kendaraan milik bapak. Lagi pula suaranya masuk ke dalam rumah, bukan di luar pagar. Aku mencoba untuk tetap tenang. Karena masih takut untuk masuk ke dalam rumah, aku duduk di bangku teras.
Memang suasana saat itu begitu sepi, ditambah dengan gerimis yang turun membuat siapa saja enggan untuk keluar rumah. Bahkan warung nasi goreng depan rumahku yang biasanya rame, malam itu entah kenapa tutup. Dan tiba-tiba terdengar suara tangis itu lagi. Dengan panik, aku mencari sumber suara tangisan itu. Bodohnya, bukan aku lari, aku malah mencari sumber tersebut. Suara tersebut berasal dari dalam rumah. Dengan rasa penasaran bercampur dengan takut, aku mencoba untuk melihat apa yang membuat sumber suara itu. Pelan, ku buka pintu ruang tamu. Pandanganku masih terhalang dinding yang membatasi ruang tamu dan keluarga. Namun, suara itu jelas berasal dari ruang keluarga. Karena rasa penasaran, ku beranikan diri untuk melihat ke dalam. Suara itu masih terdengar jelas. Saat ku julurkan kepalaku untuk melihat ruang keluarga, betapa kagetnya aku. Aku melihat pocong yang sedang bergerak maju mundur di depan ruang TV. Badanku terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Dengan posisi yang aneh, kepalaku mengintip ke arah ruang keluarga, sedang badanku membungkuk berada di ruang tamu. Aku saat itu hanya bisa pasrah. Ku coba untuk berdoa, namun malah doaku berantakan. Sungguh air mata keluar dari bola mataku. Penampakan itu benar-benar jelas terlihat. Apalagi ketika sosok pocong itu perlahan memalingkan wajahnya ke arahku. Bahkan untuk menutup kelopak mata pun aku tidak bisa. Begitu syok. Apalagi saat kulihat muka dari pocong tersebut adalah Mas Yanu. Namun begitu mengerikan, dengan liur yang menetes di bagian bibir yang terbuka dan mata yang hampir keluar. Tiba-tiba kurasakan ada tepukan di pundakku. Seketika aku sadar saat melihat itu adalah Bapak. Langsung ku peluk beliau, aku menangis sejadi-jadinya. Perlu beberapa waktu bagi Bapak untuk menenangkanku. Setelah dirasa cukup tenang, Bapak meminta untuk menceritakan apa yang terjadi. Ku ceritakan secara detail semua dari awal Bapak pergi hingga aku mendengar suara tangisan. Malam itu aku tidak berani tidur sendiri. Aku takut dan masih trauma dengan kejadian yang kualami. Awalnya Bapak berkilah bahwa mungkin aku kecapean dan stres karena banyak beban tugas perkuliahan. Mungkin itu semua dia ucapkan agar aku tidak terlalu takut dan memikirkan kejadian yang baru saja terjadi. Namun aku tetap tidak mau tidur sendirian. Malam itu akhirnya Bapak mengizinkanku untuk tidur bersamanya di ruang keluarga di depan TV. Setelah aku tidur pulas, ternyata aku masih mimpi ditemui oleh sosok Mas Yanu yang kali ini menampakkan dengan sosok biasa seperti manusia pada umumnya. Namun dia tidak mengucapkan apa-apa. Dan di saat itu pula, ternyata badanku demam cukup tinggi. Malam itu Bapak mencoba mengkompresku. Beliau semalaman tidak tidur untuk menjagaku. Paginya, badanku terasa sakit semua. Tenggorokan juga terasa kering. Aku sakit demam selama 7 hari setelah mengalami kejadian tersebut. Entah apa yang terjadi. Namun ternyata bukan hanya aku saja yang dihantui sosok Mas Yanu. Banyak rumor yang berkembang di daerah tempat tinggalku. Beberapa warga mengalami kejadian serupa. Namun selama ini sosok Mas Yanu merupakan orang yang baik. Keluarganya pun juga merupakan orang yang tidak pernah neko-neko. Entah apa yang dilakukan oleh Mas Yanu.
sehingga sosoknya dimanfaatkan oleh jin untuk menakuti orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggalnya.